Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Lianti, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Kelas A semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang ada pada teori belajar dan pembelajaran di RA, yang mana materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik, yang kedua, teori belajar humanistik, yang ketiga, teori belajar kognitif, dan yang keempat, teori belajar konstruktivistik, serta mind mapping. Yang pertama, teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini kita ketahui bahwa teori behavioristik merupakan teori yang mengubah tingkah laku seorang siswa, di mana perubahan tingkah laku ini dapat terjadi apabila adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik yang akan ditanggapi dengan respon oleh seorang siswa, di mana pemberian stimulus yang diberikan ini dapat berguna sebagai perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik untuk siswa. Sebagai contoh, ketika seorang pendidik memberikan pendidikan atau pengetahuan pembelajaran mengenai sholat kepada seorang anak, maka anak akan meresponnya dengan hal yang positif, di mana anak akan melaksanakan sholat karena telah mengetahui tata caranya. Anak dapat dikatakan telah belajar apabila dia telah melaksanakan sholat. Namun, apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka dia dikatakan tidak belajar. Kedua, teori humanistik, di mana kita ketahui bahwa teori humanistik ini merupakan teori yang lebih mengedepankan proses pembelajaran, bukan pada hasil pembelajaran. Serta teori humanistik ini merupakan teori yang lebih menekankan serta teori ini merupakan teori yang mengembangkan konsep memanusiakan manusia, di mana dari konsep tersebut manusia dapat memahami dirinya sendiri serta lingkungannya. Karena teori humanistik ini merupakan teori yang memanusiakan manusia, maka dapat kita ketahui bahwa ia lebih cenderung kepada pembelajaran. Contohnya, ketika pembelajaran dilakukan pembelajaran yang diberikan merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada adab serta akhlak siswa tersebut. Pada teori ketiga yaitu teori kognitif, di mana kita ketahui bahwa teori kognitif ini merupakan kebalikan dari teori behavioristik, di mana teori behavioristik lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku seorang anak. Teori kognitif ini adalah teori yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu berpikir dalam belajar. Berpikir dalam belajar dapat kita ketahui adalah ketika seorang siswa mampu mengetahui pembelajaran yang telah Contohnya, ketika kita memberikan pembelajaran mengenai sholat dalam teori behavioristik, adat lebih ditekankan untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan sholat serta dapat melaksanakan sholat. Sedangkan dalam teori kognitif ini, anak lebih ditekankan dalam pembelajaran yang mengenai hukum serta tata cara dalam melaksanakan sholat. Apabila seorang anak telah mengetahui hukum serta tata cara dalam melaksanakan sholat, maka anak telah dikatakan telah belajar. Pada materi keempat, yaitu teori konstruktivistik, di mana teori ini mengajak kita untuk berpikir lebih tinggi lagi, yang disertai dengan adanya pengalaman. Teori ini dapat berfungsi bagi seorang siswa atau anak-anak ketika anak-anak tersebut dapat berpikir lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, ketika kita memberikan pernyataan kepada mereka mengenai orang yang kecelakaan, dengan otomatis mereka akan berargumen bahwa orang yang kecelakaan pasti luka-luka, bahkan mungkin ada yang meninggal dunia. Namun, di sini belum kita ketahui bahwa yang disebutkan orang yang kecelakaan tadi, orang yang mengalami kecelakaan berat atau orang yang mengalami kecelakaan ringan. Anak-anak dapat berpikir lebih tinggi mengenai orang kecelakaan tadi karena adanya pengalaman mereka. Mungkin mereka tidak mengalaminya secara langsung, tetapi mungkin mereka telah banyak melihat di TV-TV yang ada. Lanjut pada materi terakhir yaitu mind mapping atau pemetaan pemikiran, yaitu metode memaksimalkan potensi manusia dengan menggunakan otak kiri serta otak kanan secara simultan atau bersamaan. Sebagai contoh, seorang guru menyiapkan
sebagai contoh seorang guru memudahkan murid-muridnya dalam proses pembelajaran dengan cara menyiapkan mind mapping atau ide-ide pokok dalam pembelajaran tersebut, serta membuat peserta didik agar tertarik dalam pembelajarannya. Baik, itulah tadi penjelasan materi teori belajar dan pembelajaran YLA dari saya Ines Surlianti. Bila ada salah kata serta kurangnya dalam pengucapan saya mengucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.